520 sekarang jadi sepeda andalan atau sepeda utama gua untuk kegiatan commuting dari rumah ke kantor setiap hari. Dalam kurun waktu hampir setahun terakhir ini, hampir ya, kurang lebih 10 bulan lah. Dan selama kurun waktu 10 bulanan itu, sepeda ini sudah dalam tanda kutip sudah dipakai untuk jarak pemakaiannya kurang lebih 1200 1300 kayaknya. Nah, 1200 atau 1300 itu 1000 lebih hanya dipakai untuk commuting harian ya. Jadi dipakai rumah kantor dengan jarak yang bervariatif antara 23 sampai 30 kilo setiap hari. Mostly 20-an kilo ya. Dan dia cuma dipakai sekali keluar kota, dipakai sekali goes keluar kota, itu cuma sekali itu. Nah, waktu itu gue ke pondoknya anak dan gue pengen nyoba pakai sepeda ini untuk goes agak jauhan dalam arti ya 100 kilo lebih. Tapi sepeda ini dipakai mostly untuk commuting setiap hari dari rumah ke kantor. Nah, waktu itu orang nanya, kenapa sih pakai sepeda ini? Jawabannya menurut gue subjektif ya. Menurut pendapat subjektif gue, sepeda ini atau frame ini tuh jarang yang punya. Mungkin untuk konteks di Indonesia. Dan jarang yang punya itu dalam arti frame Trek 520 ini dengan warna ini dan size 17 ini mungkin jarang yang punya. Terutama ini adalah frame produksi 1990. Ya kalau gue lihat di situsnya vintagetrek.com, jadi Trek 520 dengan warna putih ini itu kalau nggak salah produksi tahun 1990 ya, produksi 1990, dan ini adalah Trek 520 pertama yang pakai fork model jelek begini. Ini modelnya jelek nih, model simple sederhana ya, karena Trek 520 di produksi tahun 89 dia forknya tuh masih bentuk crown ya. Crown tuh kayak apa sih? Kayak agak kotak, agak bermahkota gitu. Bagus deh. Dari segi kosmetik, dari segi tampilan, forknya Trek 520 yang produksi di bawah 90 itu dari segi perwajahan, dari segi bentuk tuh menurut pendapat gue lebih enak dipandang dibandingkan ya ini fork ini kelihatan biasa banget ya, seperti itulah. Jadi pertimbangannya ya cuma ini sepeda 700C murni, Trek 700C murni, Trek vintage, produksi 1990 dengan ukuran frame yang cukup sesuai dengan tinggi badan gua, dan ya mungkin lagi-lagi mungkin ini jarang yang punya gitu ya. Kalau sepeda yang lain ya gua nggak tahu, mungkin juga ada yang punya dan mungkin juga ada yang punya sepeda ini. Jadi, karena ini adalah pendapat yang sangat subjektif dan ya tadi tidak didasari dengan data, makanya gue pakai kata mungkin itu banyak nih. Namanya juga mungkin ya. Ya sepeda ini sudah melalui beberapa kali perubahan setup, tapi mostly sepeda ini hanya dirakit dengan grup set. Kemarin sempat 3x9 dan 3x8 pernah, dan sekarang final formnya tuh di 3x7 speed ya, 3x7 speed dengan grup set yang bisa dibilang gado-gado. Grup setnya gado-gado dari atas ke bawah, dari depan ke belakang ini gado-gado ya, nggak satu grup set yang seragam. Shifternya juga pakai friksi Diacompe, kalau nggak salah Diacompe. V-brake ya, V-brake. Kemudian ini pakai crankset triple 3x7, rasionya 42 32 20. Di belakang 1332 ya kalau nggak salah, entah 13 atau 4, kayak 1332 atau 1232, 7 speed. Ini juga gua sendiri yang rakit sepedanya dari bare frame, dari frame sampai jadi full bike. Yang satu-satunya nggak gue rakit ya cuma wheelsetnya ya, sudah jelas lah ya. Jadi karena gue sendiri yang rakit ya, suka-suka kita ya pasang frame, pasang partnya
sesuai dengan selera kita. Tadinya mau gue pasang part yang full black, jadi frame-nya aja yang putih dan perintilan ini silver, tapi lain-lain tuh full black. Cuma ada satu ganjelan kalau gue mau buat sepeda ini sebagai sepeda yang partnya full black. Ganjelan itu ada di sini, di seat post, Pak. Jadi seat post sepeda ini atau frame ini itu ukuran seat postnya 26,8, dan 26 seat post 26,8 itu harganya mahal sih enggak ya, cuma masuk dalam kategori part-part yang harganya nyebelin gitu. Nyebelin dalam arti cuma barang begitu tapi harganya kok sampai segitu ya. Karena seat post 268 itu harganya berkisar macam-macam sih, tergantung merek ya. Biasanya 300 ribuan tuh. Apalagi yang warna hitam kan menurut pengalaman gue sependek ini, pengalaman gue yang belum banyak ini, agak susah nyari seat post 268 yang harganya 100 ribu. Mungkin kalau harganya 300 ribu, 400 ribu banyak ya. Nah ini gue kemarin karena gue punya seat post 268 semuanya silver semua, ya udahlah gue pakai yang ada aja. Dulu gue sempet punya seat post 268 yang hitam, tapi kalau nggak salah itu terjual. Gue jual ke sepeda, gue lupa sepeda apa, mungkin Marin atau mungkin apa ya, lupa gue. Karena memang sebelumnya gue pernah punya 268 tapi keburu gue jual. Itu pun dulu juga harganya agak nyebelin tuh, karena dulu dapatnya lupa 300 ribu mungkin atau 200 ribu lebih deh. Nah, itu. Jadi Trek 520 ini bisa dibilang sekarang jadi sepeda atau frame, salah satu frame yang gue sayang ya. Ya kenapa disayang? Karena sepeda ini populasinya jarang dan umur frame ini sudah cukup vintage ya. Dia belum, nggak tahu gue itu udah termasuk vintage atau belum, tapi frame ini diproduksi tahun 1990. Kalau melihat situsnya Vintage Trek itu, frame ini diproduksi tahun 1990. Artinya kalau sekarang 2024 ya, kurang lebih 34 tahun udah. Untuk ukuran frame yang usianya sudah sebanyak itu, ini frame ini masih sangat-sangat kuat ya, masih sangat bermanfaat lah. Dan juga fitur-fiturnya dia itu menurut pendapat pribadi gua itu relatif lengkap ya, karena ya memang frame ini kan aslinya untuk touring kalau nggak salah. Ini seri touringnya Trek yang bertahan dari sejak pertama kali keluar tahun 83 dan terakhir rilis itu 2023. Jadi kurang lebih 40 tahun ya seri Trek 520 ini dipertahankan oleh Trek. Jadi bisa dibilang Trek 520 ini populasinya amat sangat banyak karena rentang produksinya sampai 40 tahun gitu. Kalau trek-trek yang lain kan mungkin baru keluar tahun berapa ya. Ini dari tahun 83 sampai 2023. Ya, terakhir keluar tuh 2023. Dulu kalau nggak salah waktu awal mula diproduksi dia pakai wheelset 27 balap, kemudian berubah ke 700C. Kemudian di tahun 2000 berapa yang tadinya rim brake, ini kan rim brake ya, itu berubah jadi disc brake gitu ya. Terus ada lagi seri di atasnya atau gimana, Rando atau Grando, gue lupa namanya, Trek 520 Grando. Terus ada lagi Trek yang pakai 29er itu mungkin Trek 920 ya kalau nggak salah, gue nggak terlalu ngikutin sih. Itu jadi ya untuk sekarang karena dipakai untuk harian, gue sendiri sebenarnya kemarin mau ganti handlebar ini pakai yang model city bike ya, handlebar untuk city bike yang agak sweepback. Tapi nanti aja lah, biar begini aja dulu. Karena ya ini walaupun aksesorisnya kadang dibongkar pasang, tapi setup utama sepedanya tuh gue nggak terlalu suka ngotak-ngatik ya. Karena ya udahlah begini aja. Dan kemarin sempat ada perbaikan penggantian BB bottom bracket. Bottom bracketnya kemarin oblak.
Padahal baru dipakai sebentar udah oblak aja. Terus kemarin yang gue ganti moving partnya kayaknya nggak ada deh, cuma BB aja. Lain-lain itu gonta-ganti aja. Kadang ganti ini, kadang ganti RD atau ganti sprocket atau ganti kampas rem ya. Kemarin sempat pakai cantilever juga. Nah, itu gue ganti V-brake, dan bisa dibilang kalau menurut gue sepeda ini lebih cantik kalau dia pakai cantilever. Lebih kelihatan lebih cantik ya tapi itu selera. Kalau dari segi fungsi ya cantilever dan V-brake kurang lebih sama lah, walaupun daya gigit remnya menurut gua lebih kuat V-brake ya, lebih pakem V-brake, tapi ya kurang lebih sama lah 11-12, karena toh juga sepeda ini kan nggak dipakai untuk touring minggat ekstrim, tanjakan turunan yang ekstrim atau rute yang jauh atau sambil hujan-hujanan di turunan curam, kan nggak juga gitu. Walaupun mungkin suatu hari nanti ya gue juga pengen sih ngajak sepeda ini entah kemana lah ya, touring atau ya jarak agak jauh sedikit lah. Tapi untuk sementara biarlah dipakai untuk commuting aja gitu ya. Pasti pakai friksi 3x7, apalagi ya. Ini mah partnya udah pernah gue sebutin di video-video sebelumnya di Surly kalau nggak salah. Part yang digilir aja, karena kalau bosen ini ya udahlah pakai yang itu. Oke, udah lah ya, ngobrol sebentar soal Surly lagi, soal trek nih, ada kesayangan. See you.